Jadi kalau ditanya tentang peran Kementerian SDM, saya kira semua kementerian itu mempunyai peranan yang penting dan juga diharapkan nanti memberikan kontribusi terhadap upaya percepatan dari emisi gas rumah kaca ini ya. Memang Kementerian SDM karena mengolah sektor energi ini ada dua sisi ya. Yang pertama adalah dari sisi bahwa sektor energi ini memberikan emisi terhadap lingkungan, terhadap gas rumah kaca. Di sisi yang lain kita juga berpotensi untuk mengurangi untuk emisi tersebut. Misalkan nanti akan saya jelaskan di belakang, misalkan terkait dengan efisiensi energi, juga terkait dengan CCS untuk penangkapan karbon. Nah, kalau secara khusus peran dari Kementerian SDM ini kan salah satu kementerian yang salah satu tugasnya adalah penyusunan kebijakan, regulasi, melaksanakan kebijakan tersebut, termasuk juga melakukan pengawasan di sisi pelaksananya bersama dengan kementerian yang lain. Kami tahun ini sedang melakukan revisi dari kebijakan energi nasional, merespon dari target net zero emission yang sudah ditetapkan oleh Presiden 2060 atau lebih cepat. Jadi kami bersama Dewan Energi Nasional ini sedang melakukan revisi tersebut untuk menjawab dan menyusun strategi-strategi apa yang diperlukan sehingga target tersebut bisa kita sama-sama lakukan secara bersama-sama dengan tetap tentunya memperhatikan prinsip-prinsip bahwa kita tidak ingin bahwa pembangunan yang sedang sekarang berjalan ini terkontraksi ya. Jadi kita ingin menjadikan bahwa upaya dekarbonisasi ini membuat Indonesia semakin kompetitif. Itulah yang sekarang sedang kami lakukan secara khusus, karena kalau untuk penurunan gas emisi memang bagian yang terdekat adalah bagaimana pertama adalah meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Ini yang terus kami dorong bersama dengan PLN secara khusus untuk power, misalkan untuk ketenaga listrikan, kita mempunyai RUPTL di PLN yang memberikan fokus kepada peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut ini disusun. Tahun lalu juga sudah diluncurkan dalam roadmap untuk net zero emission di sektor energi. Kita dengan roadmap tersebut mendapatkan dukungan dari banyak pihak terkait dengan bagaimana upaya percepatannya. Jadi pertama adalah pengembangan EBT, yang kedua adalah pemanfaatan dari efisiensi energi. Ini semuanya tentunya memerlukan investasi, dan investasi ini tentunya sangat baik buat kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. Kebetulan kita ini mempunyai sumber daya EBT yang melimpah, yang banyak, yang beragam, dan juga tentunya ini tersebar di wilayah negara kita, di wilayah negara Indonesia. Tidak banyak sepertinya negara yang seperti kita. Ini menjadi modal yang baik, dan kami di Kementerian SDM menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat, berkoordinasi juga dengan kementerian yang terkait, dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Kami juga berkomunikasi dengan sangat baik dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Perindustrian, karena ini tidak hanya bagaimana kita menerapkan dari pembangunan tersebut, tapi juga alangkah baiknya dan ideal kalau nanti bahwa teknologi tersebut juga bisa dihasilkan di dalam negeri. Jadi ini sebetulnya transisi energi ini menjadi sebuah upaya bersama secara nasional, dan ini menjadi penggerak supaya ekonomi kita ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden, ekonomi kita menjadi semakin hijau. Ini yang akan nanti menjadi pendorong utama bahwa kita ini akan menjadi negara yang semakin kompetitif, baik dari sisi investasi maupun juga dari sisi pemanfaatan energi yang mendukung kepada upaya-upaya penurunan gas rumah kaca. Oke, baik Pak Dadan. Dengan momentum hari ulang tahun dari Kementerian SDM dan juga hari jadi pertambangan begitu dan juga energi, sebetulnya resolusi apa dari kinerja SDM yang mana juga akan dikejar khususnya di sektor EBT tanah air? Silakan Pak Dadan. Terima kasih. Ini temanya untuk tahun ini adalah energi masa depan negeri. Itu temanya yang kami susun untuk tahun ini. Kita ingin menjadikan, dan memang sekarang juga sudah berjalan, bahwa energi ini mempunyai kontribusi dari berbagai macam sisi. Tidak hanya dari sisi penyediaan energi, tapi ini juga menjadi sisi penggerak dari perekonomian.
Kita sama-sama paham kalau terjadi kelangkaan energi ini berdampak sangat luar biasa. Tapi di sisi yang lain, kita ingin menjadikan bahwa momentum dari transisi energi ini, momentum dari upaya penurunan gas rumah kaca, momentum dari pergerakan ekonomi yang semakin hijau ini menjadikan Indonesia menjadi semakin kompetitif, semakin ramah terhadap investasi, dan juga semakin ramah terhadap lingkungan. Ini yang sedang kita desain dan kita laksanakan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Jadi tentunya upayanya tidak hanya dilihat dari di sana sudah terbangun pembangkit EBT, tapi juga bagaimana dari sisi industri. Bagaimana kita mendorong juga dari sisi sumber daya manusia. Bagaimana nanti terjadi pergeseran dari penyediaan tenaga kerja. Dari yang sekarang misalkan karena sekarang berbasisnya fosil, di beberapa wilayah memang ini kan penyerapan tenaga kerja misalkan dari sektor-sektor pertambangan ini masih dominan, nanti kita akan terjadi transisi kepada penyediaan tenaga kerja yang juga memang support untuk energi bersih. Kira-kira seperti itu ya Mas Bram. Jadi ini menjadi sebagai momentum sekaligus juga sebagai semangat buat kita bersama. Ini bukan sesuatu yang membuat Indonesia ini menjadi kesulitan ya di masa depan. Justru ini dilihat sebagai opportunity, ini dilihat sebagai kesempatan, dan kita mempunyai potensi untuk mencapai hal tersebut. Tidak hanya dari sisi sumber EBT, tidak hanya dari sisi sumber mineralnya yang akan mendukung nanti transisi energi, tapi juga dari sisi sumber daya manusianya. Saya kira hal tersebut ini sudah semakin baik dari sisi implementasi ya, dari sisi regulasi. Kita lihat misalkan beberapa hari yang lalu Presiden Pak Jokowi juga melaunching untuk pasar karbon. Jadi ini semakin lengkap ini platform untuk bagaimana terjadi upaya dekarbonisasi yang memberikan manfaat secara inklusif kepada masyarakat Indonesia. Oke, baik. Andai saya tanyakan kepada Anda, Pak Dadan, khususnya di SDM, sebetulnya seberapa optimis Anda dan juga kementerian Anda dalam menyokong memang nantinya di tahun 2060 kita bebas emisi karbon? Dan sebetulnya juga langkah nyata apa yang memang sudah dilakukan dan kiranya juga menjadi optimisme tersendiri untuk mencapai bebas emisi karbon di tahun 2060 nanti? Kita harus sama-sama optimis karena kita punya modalnya. Kita punya modalnya untuk hal tersebut. Kita misalkan dari hasil simulasi kami di tahun 2060, dari sisi penyediaan listrik, kita ini butuh listrik sekitar 600 sampai 700 gigawatt. Punyakah kita potensinya? Kita punya potensi 4-5 kali lipat lebih banyak dari hal tersebut. Terus bagaimana dilihat dari ketersebarannya? Kita punya potensi tersebar cukup baik dari sisi wilayah ya. Kita melihat ada sumber panas bumi di wilayah Aceh. Kita punya potensi angin di wilayah sana. Kita juga potensi air demikian besar di wilayah kita yang paling utara di Kalimantan, juga di wilayah kita paling timur di Papua. Jadi dari sisi ketersebarannya juga baik, dan juga dari sisi keragaman juga ini sangat menarik. Indonesia ini punya hampir segala jenis dari sumber EBT. Tidak banyak negara yang punya seperti ini. Nah, dari sisi itu kita punya. Tapi apakah bisa kita mewujudkannya nanti? Tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak hanya membangun yang ingin kita lakukan, tidak hanya membangun pembangkitnya saja yang ingin kita lakukan, tapi kita ingin membangun juga industrinya di dalam negeri. Beberapa waktu yang lalu sudah ada MOU antara Menteri SDM dengan Menteri di Singapura. Setelah sebelumnya juga ada hal yang sama antara Menko Marves. Ini dimaksudkan untuk mendorong dua-duanya. Mendorong bagaimana terjadi upaya transisi dari sisi penyediaan energi dan juga dari sisi penyediaan teknologinya. Jadi kita tidak ingin bahwa nanti EBT ini hanya menjadi sebagai teknologinya kita impor. Tapi kita ingin ini menjadi sesuatu yang terintegrasi di dalam negeri. Upaya ini jangka panjang. Jadi jangan diharapkan bahwa ini akan bisa terlihat dalam 1-2 tahun ke depan. Dan kita punya waktu untuk hal tersebut disusun dengan sangat baik karena prinsip-prinsip dari inklusif yang tadi yang saya sampaikan bahwa ini harus memberikan manfaat kepada semua pihak. Jadi kami mempunyai optimis yang sangat tinggi untuk hal tersebut. Kita mempunyai nama yang cukup baik
tentunya dengan peran dari para leader kita, para pemimpin kita di forum-forum internasional. Karena memang dari sisi teknologi, per sekarang kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi di dalam negeri. Tapi kita juga tidak ingin ini menjadi tergantung secara keseluruhan dari luar. Jadi kombinasi-kombinasi dari hal tersebut, upaya-upaya diplomasi global yang dilakukan selama ini, dukungan misalkan dari masyarakat internasional untuk JETP, yang sekarang sudah semakin mengerucut kepada support dari sisi misalkan pendanaan yang sudah dibahas berkali-kali, angkanya sekarang 21 billion US dollar sudah dalam tahap-tahap akhir ya untuk dilakukan segera implementasinya untuk hal tersebut. Jadi kami merancang berbagai macam program untuk memastikan bahwa target-target dari net zero emission itu bisa tercapai. Memang Mas Bram, per sekarang dari simulasi kami, sektor ESDM ini tidak bisa karbon netral. Jadi dari hasil simulasi kami ini, dari sektor energi ini masih mengeluarkan emisi di tahun 2060. Ada beberapa angka terakhir, angka yang kami hitung adalah di angka 129 juta ton di tahun 2060. Jadi ini tidak net zero emission untuk sektor energi. Tapi yang net zero emission ini adalah secara nasional. Secara Indonesianya ini kita harus net zero emission. Jadi kalau net zero itu kan 0,0 nanti ya. Jadi kalau ada satu yang mengeluarkan emisi, ini harus bisa diserap di yang lain. Nah, per sekarang kita udah terjadi kalau dari sisi simulasi bahwa ini bisa 0, bisa net zero. Nanti dari sektor kehutanan ini yang akan melakukan penyerapannya di situ. Gitu. Jadi karbonnya itu bisa minus, kita masih positif dari sisi CO2. Nah, ini bisa menjadi net zero emission di 2060 atau dipercepat. Sekarang kan beberapa kebijakan sudah mengarah ke sana ya. Misalkan sudah ada peraturan presiden bahwa ada pembatasan-pembatasan untuk pembangunan PLTU yang baru. Gitu. Kan ini sudah ditetapkan di dalam Perpres. Memang di sisi yang lain kita kan tetap harus mensupport terhadap pembangunannya. Bukan kita tidak konsisten di dalam pengembangan energi besi, toh dalam beberapa hal memang EBT ini untuk skala besar masih harus menunggu beberapa waktu sehingga secara keekonomiannya ini bisa masuk dan juga dari sisi keandalannya. Kita ini sedang berjalan menuju ke sana sebagaimana juga wilayah-wilayah di negara yang lain ya tersebut. Oke, baik Pak Dadan. Kami juga ingin mengetahui bagaimana view dari pemerintah yang juga diwakili oleh Kementerian SDM. Sebetulnya bicara terkait prioritas untuk prioritas pemerintah saat ini, apakah memang di nantinya penerapan EBT begitu ya hingga 2060 atau sebetulnya ada juga fokus terhadap tingkat elektrifikasi yang pada sampai hari ini begitu ya belum mencapai 100% di Republik ini. Karena memang percuma andai kita bicara terkait EBT tapi masih ada saudara-saudara kita khususnya di daerah 3T belum menikmati listrik di negara ini. Silakan Pak Dadan dijawab. Ya, terima kasih Mas Bram. Itu saya kira sangat penting ya. Kita tidak boleh mengabaikan untuk penyediaan akses kepada seluruh masyarakat. Ini kan diperintah oleh undang-undang, malah diperintah secara umum dalam undang-undang dasar untuk keperluan tersebut. Dan kita juga memastikan, makanya di dalam berbagai macam program, untuk tadi yang saya sampaikan bahwa semua ini harus mendapatkan manfaatnya. Ini yang kami lakukan. Memang jawabannya tidak apakah akan mengabaikan EBT. Tentunya prioritas dari kami pertama untuk penyediaan listrik di pedesaan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut. Kalau ini bisa dilakukan EBT, kita langsung dengan EBT-nya. Tapi kalau ini tidak bisa, ini masih merupakan tantangan misalkan, dan umumnya sekarang kalau dari sisi yang kami pahami di lapangan, bahwa sekarang untuk mempercepat penyediaan akses itu selain dari memperpanjang dari jaringan PLN adalah dengan melakukan langsung dengan EBT. Karena memang wilayah-wilayah tersebut secara teknis ini agak sulit ya, diperpanjang jaringan PLN-nya, ditarik kabel PLN-nya ke masyarakat yang secara lokasi cukup jauh. Nah, kita lakukan di situ, dilakukan kombinasi di dalam beberapa wilayah
Misalkan kombinasi antara PLTS dengan pembangkit diesel. Ini kita lakukan untuk hal tersebut. Ya. Jadi kita prioritasnya memang kombinasi antara bagaimana pembangunan energi bersih ini bisa berjalan dan bagaimana memastikan upaya pemerataan dari keadilan energi ini. Ini semuanya bukan pilihan, ini dua-duanya yang kami lakukan. Termasuk juga tadi kan pendahuluan dari Mas Bram juga disampaikan bahwa bagaimana dengan fosil, bagaimana dengan gas, bagaimana dengan minyak bumi. Pak Menteri ESDM terus mendorong upaya-upaya peningkatan produksi dari migas ini. Karena memang ini sekarang sangat penting, baik itu untuk penyediaan energi maupun sebagai bahan baku dari industri. Ya. Kita paham misalkan kalau untuk gas itu kan tidak hanya dipakai untuk energi. Gas ini dipakai juga sebagai bahan baku misalkan untuk pupuk. Jadi sektor ESDM juga ini memberikan kontribusi yang besar ya, bagaimana terkait dengan peningkatan produktivitas petani, misalkan untuk tanaman padi. Jadi kami menjamin ketersediaan dari gasnya, sehingga investasi-investasi untuk meningkatkan produksi dari migas ini terus kita dorong, kita terus kaji, kita kembangkan investasi-investasi termasuk insentif-insentif yang bisa mempercepat dari proses-proses tersebut. Ya. Jadi betul sekali tadi di awal bahwa gas memang akan diposisikan sebagai transisi energi. Kan secara emisi ini separohnya ya, atau malah lebih 60%-nya. Dari 50 sampai 60% dibandingkan dengan kalau kita menggunakan batu bara. Dan kita, alhamdulillah dari sisi temuan-temuan, ini banyak temuan baru dari sisi produksi gas. Jadi kita ingin memastikan sekali lagi bahwa proses dari transisi energi ini tidak mengurangi daya saing kita dan juga tidak akan mengurangi dari kecepatan dari pembangunan ekonomi secara nasional.